يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari yang cerah ini Allah memberikan kepada kita nikmat untuk kesekian kalinya, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, dan nikmat lainnya untuk bersama-sama kita melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Kita salat Idul Adha dan melakukan ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan selama dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Zulhijjah dengan ibadah kurban, dengan ibadah sunnah dan lain-lain. Dan kita berharap semua amal ibadah itu Allah terima dan Allah berikan ganjaran dan Allah berikan keberkahan dari amal soleh yang kita lakukan, dan semoga kita diampuni semua dosa-dosa. Kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian oleh Allah dengan meninggalkan istri dan anak-anaknya di padang pasir yang tandus tanpa ada persiapan air ataupun makanan yang cukup. Tetapi beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mematuhi perintah Allah, pasrah dan selalu sami'na wa ata'na. Selalu Nabi Ibrahim alaihissalam bersikap dengan sikap yang benar sebagai seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika diperintah oleh Allah untuk menempatkan istri dan anaknya di padang pasir, di suatu tempat yang gersang, tetapi tetap Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, dan beliau selalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Begitulah seorang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau kembali diuji oleh Allah untuk kedua kalinya, ketika beliau sangat menginginkan seorang anak laki-laki, dan ternyata Allah berikan kepada beliau nikmat seorang anak yang lahir dengan rupa yang wajah yang menyenangkan, kemudian taat kepada Allah, berbakti juga kepada kedua orang tuanya. Ketika sudah menginjak usia dewasa, Allah pun memberikan kembali ujian kepada beliau, dan Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Dan subhanallah, karena sosok Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang selalu mentaati Allah dan selalu menyikapi dengan sami'na wa ata'na, maka perintah Allah itu pun beliau jalankan. Maka beliau pun berusaha untuk menyembelih anak yang sangat beliau sayangi, yang beliau tunggu-tunggu sebetulnya, dan terlahir dan ketika besar justru Allah perintahkan untuk disembelih, dan beliau pun melakukannya. Tetapi subhanallah, yang kita lihat di sini adalah bagaimana seorang ayah yang selalu menyikapi perintah Allah dengan sami'na wa ata'na, dan ternyata seorang anak pun yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, dan beliau pun tetap juga mengatakan sami'na wa ata'na. Dua pengorbanan dari manusia yang agung yang ada di muka bumi ini, ya, dua pengorbanan dari manusia yang agung yang telah mempersembahkan apa yang mereka bisa lakukan dalam rangka untuk mendapat cinta Allah Azza wa Jalla. Pengorbanan menempatkan istri dan anak di padang pasir tanpa ada air dan makanan yang cukup. Lalu dia pun menyembelih anak yang sangat dia sayangi, dan anak itu pun mau mengikuti perintah Allah dan mau mengikuti perintah ayahnya. Subhanallah, ini pengorbanan yang hakiki, pengorbanan yang sejati, yang Allah inginkan setiap kaum muslimin mengikuti jejak mereka. Setiap tahun kita memperingati Idul Adha, setiap tahun kita memperingati Hari Raya Idul Kurban. Untuk apa sebetulnya? Dalam rangka agar kita ingat dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, dan hewan kurban yang kita sembelih setiap tahun. Sebetulnya Allah tidak membutuhkan hewan kurban tersebut,
Tetapi yang Allah butuhkan adalah bagaimana kepasrahan kita, bagaimana keikhlasan kita, bagaimana kesabaran kita, bagaimana ketaatan kita untuk mematuhi segala perintah Allah. Allah tidak butuh hewan kurban yang kita sembelih. Itu hanya bentuk konkret, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan hanya hewan kurban yang kita sembelih. Bagaimana pengorbanan-pengorbanan yang lain? Karena Allah menginginkan kita berkorban dalam bentuk yang lain selama kita hidup di dunia. Selama kita hidup di dunia, kita diperintah untuk berkorban dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan harta, bahkan jiwa kita pun kita korbankan. Semuanya kita peruntukkan untuk Allah. Dan Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, hanya untuk Allah Rabbul Alamin, hanya untuk Allah, demi Allah. Kita berikan hanya kepada Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, ayat ini sering kita dengar, ayat ini sering kita baca. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, aku peruntukkan semuanya, aku korbankan untuk Allah. Jadi pengorbanan itu sebetulnya bukan hanya hewan kurban. Hewan kurban yang salah satu bentuk pengorbanan kita bagi yang mampu. Itu pun dilakukan setahun sekali. Tetapi Allah inginkan untuk kita lakukan setiap saat, setiap waktu adalah kita korbankan harta kita. Kita korbankan waktu, tenaga, pikiran, biaya, bahkan hati kita pun kita persembahkan untuk Allah. Hati kita bukan untuk dunia, hati kita untuk akhirat, hati kita untuk Allah. Karena Allah menginginkan kita berlaku seperti itu. وَمَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Di antara manusia ini, kata Allah, di antara seluruh manusia ini ada orang-orang yang mengorbankan dirinya. Untuk apa? Kenapa dia mengorbankan dirinya? Untuk mencari ridho Allah. Apakah kita termasuk ayat ini? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Dan di antara manusia ini ada orang-orang yang mengorbankan dirinya. Bukan hanya kambing dan sapi yang dia korbankan, dirinya dia korbankan. Di antara manusia, Allah katakan ada di antara mereka yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridhonya Allah. Dia korbankan dirinya, waktunya, tenaganya, biayanya, harta dan jiwa, semuanya, bahkan hatinya pun untuk Allah. Orang yang bisa melakukan perbuatan seperti ini, maka mereka akan mendapatkan cinta Allah. Cinta Allah merupakan nikmat yang terbesar di muka bumi. Karena dengan cinta Allah kepada seorang hamba, hamba itu akan mendapatkan bimbingan, hamba itu akan mendapatkan hidayah, hamba itu akan mendapatkan taufik, sehingga dia mampu terus mengamalkan Islam dan sunnah. Kaum muslimin yang saya muliakan, siapakah yang kita cintai di muka bumi ini? Seberapa banyak pengorbanan kita yang kita lakukan selama ini? Bukankah kecintaan terbesar harus kita tempatkan kepada Allah? Karena Allah sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, sumber segala nikmat. Dan cinta seorang mukmin kepada Allah adalah cinta yang terbesar, yang paling besar, yang paling teratas dibandingkan kecintaan yang lain. Tidak boleh kita menempatkan cinta-cinta yang lain, kemudian kita letakkan Allah berada di bawahnya. Nauzubillah min dzalik. Bentuk pengorbanan yang kita lakukan, hakikat korban yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kita bisa menyembelih nafsu kita, bisa menyembelih syahwat kita, bisa menyembelih cinta dunia dan cinta harta dan cinta-cinta yang lain. Ini hakikat korban. Allah perintahkan kita untuk berkorban dalam rangka apa? Bukan menyembelih hewan saja yang dianjurkan, tapi hakikatnya. Kita bicara hakikat. Penyembelihan yang Allah inginkan adalah kita menyembelih cinta kepada selain Allah. Kita masukkan cinta Allah semata ke dalam hati kita. Dan itu perintah Allah kepada kita. Dengarkan firman Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surah At-Taubah ayat ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha
ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah berfirman, katakanlah Muhammad kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, dan keluargamu, harta yang engkau usahakan dan perniagaan yang kamu usahakan, yang kamu takut terjadi kerugian di dalamnya, dan rumah-rumah yang kamu tempati itu semua lebih kamu cintai dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah Allah akan mendatangkan azab kepadamu, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Kaum muslimin, Allah tidak melarang kita mencintai pasangan hidup kita, istri kita dan suami. Allah tidak melarang kita mencintai anak, mencintai harta, asalkan semuanya itu berada di bawah kecintaan Allah. Allah merupakan sumber segala-galanya, dan kita diperintah untuk mencintai Allah. Penyembelihan, sekali lagi, penyembelihan hewan kurban hanyalah simbolis agar kita nantinya bisa menyembelih rasa cinta yang lain yang kita tidak tempatkan di hati kita, yang kita hanya peruntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Karena Allah melarang untuk kita menempatkan adanya kecintaan yang tertinggi, yang terbesar untuk selain Allah berada di hati kita. Tidak. Bagi seorang mukmin, dia tidak akan menempatkan bapaknya, anaknya, hartanya, saudaranya, istrinya, semua rumah tempat tinggal apapun yang mereka miliki, semuanya tidak akan ditempatkan di hatinya. Hatinya hanya untuk Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa apabila hati ini diisi dengan kecintaan kepada Allah, maka hilanglah kecintaan kepada selain Allah. Tapi bila hati ini diisi dengan kecintaan kepada selain Allah, maka hilanglah cinta kepada Allah, karena hati hanya memuat satu cinta. Kaum muslimin yang saya muliakan, ternyata di antara manusia mereka ada yang mencintai Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Dan Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Orang-orang yang beriman sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Adapun kecintaan yang lain ada di bawah itu, dan itu pun cinta yang semu, yang pasti akan ditinggalkan. Karena hati untuk Allah, hati untuk akhirat, dunia ada di tangan dan akhirat berada di hati mereka. Itulah seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang akan bakal mendapatkan cinta Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan cinta Allah sedangkan kita tidak mencintai Allah? Coba kita lihat, waktu demi waktu berjalan, jam, hari, minggu, bulan dan tahun, berapa banyak yang kita persembahkan untuk Allah. Banyak hari-hari tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda-tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tanda-tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Apapun, dari sisi waktu, dari sisi harta, dari sisi tenaga, pikiran, apa saja dia tinggalkan. Apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya, tidak bermanfaat untuk dunia, tidak bermanfaat untuk di akhirat. Dan waktu inilah ternyata yang membuat manusia tertipu. Makanya Nabi mengatakan bahwa ni'matani maghbunun fihima katsiran nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia kebanyakan tertipu dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ketika sehat, maka tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Ketika memiliki waktu luang pun tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Waktu luang dan sehat ternyata digunakan untuk hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang mubazir, yang ternyata di situ ada dosa dan maksiat yang Allah dan Rasulnya larang untuk kita lakukan. Kaum muslimin yang saya muliakan, sudahkah berkorban untuk Allah dengan sebenarnya? Sudahkah kita berkorban untuk Allah dengan sebenarnya? Bukti seseorang yang sudah berkorban untuk Allah dengan sebenarnya, maka dia akan mempersembahkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk Allah. Bukti seseorang berkorban untuk Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga Allah pun mencintai dirinya, dan dia akan mendapatkan surga dunia sebelum surga di akhirat. Yaitu dia akan selalu mempersembahkan apapun yang dia miliki, semua nikmat yang Allah berikan untuk Allah semata.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbul alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak diperuntukkan sedikit pun untuk manusia. Semua niatnya, tujuannya, maksudnya, keinginannya, semuanya untuk Allah. Itu cara kita beribadah. Karena kita ada di dunia dalam rangka untuk beribadah. Kita tidak tercipta dalam rangka untuk sia-sia begitu saja. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah bertanya kepada kita, apakah kamu itu diciptakan di dunia dalam rangka untuk bermain-main saja? Apakah kamu mengira bahwa kamu diciptakan dalam rangka untuk bermain-main saja dan kamu tidak akan dikembalikan? Tidak. Semua kita akan dikembalikan kepada Allah, dan kita akan bertanggungjawabkan apapun yang telah kita lakukan selama di dunia. Kaum muslimin yang saya muliakan, berkurban adalah kata yang sering kita sebutkan. Di akhir-akhir ini banyak orang menyebutkan kurban, kurban dan kurban. Tapi kurban yang seperti apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan? Jangan kita tertipu dengan sembelihan hewan yang kita beli dengan harta yang halal, yang kita mintakan agar Allah memberikan pahala. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa, pengorbanan yang kita persembahkan kepada Allah bukan hanya hewan, tapi juga semua nikmat. Kalau nikmat tersebut ternyata kita gunakan untuk bermaksiat, maka itulah musibah yang sebenarnya. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ternyata tidak kita peruntukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seluruh nikmat yang Allah berikan tidak kita gunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah musibah yang sebenarnya, musibah yang hakiki yang akan mengakibatkan kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang kamu peroleh, semua itu berasal dari Allah. Sering kita mendengarkan ayat, sering kita mendengarkan hadis, sering kita mendengarkan nasihat-nasihat, tapi kenapa tidak masuk ke hati? Setiap khutbah Jumat kita mendengarkan, setiap kajian-kajian kita hadir di masjid, tapi kenapa tidak sampai ke hati? Kalau nasihat tersebut sampai ke hati, maka Allah pun akan berikan hidayah dan taufik kepadanya, sehingga dia mudah, dia ringan, tidak merasa berat untuk mengamalkan Islam dan sunnah ini. Tetapi ketika kita mendengar nasihat dan nasihat, kajian sana, kajian sini, ternyata kita tidak mampu mengamalkannya karena nasihat itu belum masuk ke hati kita. Kenapa belum masuk ke hati kita? Hanya masuk ke telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, belum masuk dalam hati kita, karena hati kita masih diperuntukkan untuk dunia. Kita korbankan. Saya mengajak diri saya dan seluruh kaum muslimin yang saya muliakan, kita korbankan hati kita. Kita sembelih hawa nafsu kita. Kita sembelih kecintaan kita kepada dunia, kepada harta, kepada apapun yang sifatnya duniawi, agar hanya Allah yang berada di hati kita. Orang yang bisa bersikap seperti itu, maka nasihat-nasihat, kajian-kajian, khutbah demi khutbah yang dia dengarkan akan masuk ke dalam hatinya, karena hatinya bersih dan suci. Bahkan Nabi SAW pun berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, berikan kepadaku hati yang bersih. Nabi memiliki hati yang bersih, hati yang suci, tapi tetap beliau berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada beliau hati yang bersih dan suci. Lalu bagaimana dengan kita? Di akhirat nanti Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat tidak bermanfaat harta dan anak-anak yang kita miliki, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci, yang mana hati tersebut hanya untuk Allah. Semua amal yang dikerjakan hanya untuk Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, janganlah kita beramal untuk dunia, karena itu perbuatan syirik, perbuatan riya, memamerkan amal kepada orang lain, mempertontonkan amal kepada orang lain, memperlihatkan amal kepada orang lain agar dipuji, agar disanjung, agar terkenal, agar populer, agar mendapatkan jabatan dan lain-lain. Ini adalah perbuatan yang termasuk syirik kecil, termasuk perbuatan mempersekutukan Allah. Itu menunjukkan bahwa seseorang ada sesuatu di hatinya, karena dunia di hati, sedangkan akhirat di tangan. Jadikan dunia di tangan kita, bukan akhirat.
Jadikan dunia berada di tangan kita dan akhirat berada di hati kita. Akhirat ada di hati dan selalu berada di hati. Akibatnya adalah dia akan mendapatkan cucuran hidayah yang terus menerus, taufik, kekuatan, kemampuan dan cinta dari Allah. Allah ridho kepadanya, ampunan, rahmat, kebaikan, keberkahan, keselamatan dan kebahagiaan pun selalu akan dia raih di dunia sebelum di akhirat, karena dia mendapatkan surga dunia sebelum surga di akhirat. Apa itu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatul akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Di dunia ini terdapat surga, dan barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga ini, maka dia tidak akan masuk dalam surga di akhirat. Di dunia ini terdapat surga, dan barang siapa yang tidak masuk dalam surga tersebut, dia pun akan sulit untuk memasuki surga di akhirat. Apakah surga dunia tersebut? Surga dunia adalah cinta Allah yang Allah berikan kepada kita. Cinta Allah yang Allah berikan kepada kita, itulah surga dunia. Ketika seseorang sudah dicintai oleh Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan hidup, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan suatu nikmat yang tidak bisa diraih oleh sembarang orang. Karena surga dunia berupa cintanya Allah kepada seorang hamba adalah sesuatu yang Allah tanamkan dalam hati hamba-hambanya yang terpilih. Tidak semua hambanya yang mendapatkan nikmat seperti itu. Sekali lagi, kalau Allah mencintai kita, tentunya kita merasa tenang, merasa nyaman, mendapatkan nikmat hidup. Meskipun kita termasuk orang yang miskin, harta kita tidak banyak, tapi dia mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Dan Allah menjanjikan hal seperti itu. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah menjanjikan kepada kita semua, barang siapa yang melakukan amal saleh yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syariat yang Rasul ajarkan, sesuai dengan syariat yang Rasul amalkan, sesuai dengan syariat yang Rasul praktekkan dan diajarkan kepada para sahabatnya. Man 'amila amalan, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak diperintahkan Rasul, maka amalan tersebut tertolak. Harus sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Man 'amila amalan salihah, barang siapa mengamalkan amal yang saleh, baik itu laki-laki maupun yang perempuan, siapa saja di antara mereka beramal saleh dan juga mereka beriman, iman bertauhid, berakidah dan tidak pernah mempersekutukan Allah. Mereka beriman, berarti mereka peruntukan hanya kepada Allah. Apa itu? Niat dan tujuan hanya untuk Allah. Ketaatan yang tertinggi dan teratas hanya untuk Allah. Kemudian rasa takut yang tertinggi hanya untuk Allah. Kemudian rasa cinta yang tertinggi yang disertai dengan pengagungan hanya untuk Allah. Orang yang seperti ini, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia akan Allah berikan kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah. Janji Allah tidak pernah dusta. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah selalu benar, selalu hak dan tidak pernah berdusta kepada hambanya. Ketika kata Allah, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, dan dia juga seorang mukmin yang berakidah yang benar, cintanya hanya kepada Allah dan seterusnya, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah berupa apa? Kata para ulama, ketika orang beramal soleh sesuai sunnah dan dia berakidah dengan akidah yang benar, tidak pernah mempersekutukan Allah, baik syirik kecil maupun syirik besar, maka Allah berikan kepadanya kehidupan yang indah, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Berupa apakah kebahagiaan di dunia? Allah berikan kepadanya kebahagiaan di dunia berupa surga dunia. Inilah yang barangkali belum kita raih. Kita berusaha untuk meraih surga dunia, kehidupan yang indah, kehidupan yang selalu menyenangkan.
Karena Allah selalu bersama kita, karena selalu kita mengingat Allah, karena selalu kita mentaati Allah. Untuk mendapatkan surga dunia perlu perjuangan dan pengorbanan. Untuk mendapatkan surga dunia yang Allah telah siapkan bagi hamba-hambanya, maka kita perlu kesungguh-sungguhan, perlu ada ilmu untuk mengetahui bagaimana caranya agar mendapatkan cinta Allah. Allah menunggu respon kita. Bagaimana respon kita? Kalau kita mencintai Allah dengan pencintaan yang benar, maka Allah pun akan mencintai kita. Dan itu bukti keimanan yang hakiki. Bahkan Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kepada mereka, jika kalian mengaku, mengklaim bahwa kalian mencintai Allah, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di surah Ali Imran ayat ke-31, jika kita mengaku mengklaim saya mencintai Allah, karena seperti itulah sikap seorang mukmin. Ketika seorang mukmin ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Tidak, berarti dia kufur. Ketika seorang mukmin seandainya ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Apakah Anda mencintai Allah? Tidak, saya tidak mencintai Allah. Maka kufur. Tidak boleh seorang mukmin tidak mencintai Allah. Bahkan kecintaannya harus tertinggi dan teratas dan terbesar. Dan Allah katakan pembuktiannya, jika kamu mengklaim mengaku mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang Rasul ajarkan kepada kita. Apa akibatnya? Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ternyata cara kita, salah satu cara agar mendapatkan cinta Allah adalah kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti ajarannya, kita mengikuti sunnahnya, kita mengikuti prakteknya. Dan hari ini kita berkumpul dalam rangka untuk mempraktekkan apa yang Rasulullah ajarkan, yaitu beliau salat Idul Adha, beliau pun berkurban dan amal-amal saleh yang lain, dan kita pun berusaha melakukannya semaksimal mungkin. Kaum muslimin yang saya muliakan, janganlah nanti kita termasuk orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Orang-orang yang menyesal di akhirat tidak bermanfaat apa yang mereka sesalkan. Di dunia tidak ada pengorbanan untuk Allah, tidak ada waktu, tenaga, pikiran, biaya, harta, bahkan jiwa jarang dia persembahkan untuk Allah. Kalaupun dia persembahkan hanya sisa-sisa waktu, sisa-sisa harta, sisa-sisa, semuanya sisa. Untuk baca Quran sisa-sisa waktu, untuk ibadah sisa-sisa waktu, untuk bersedekah sisa-sisa uang, semuanya serba sisa karena habis untuk dunia, dunia dan dunia. Cinta dunia yang sangat berlebihan, yang melampaui batas, sehingga akhirnya orang itu akan mendapatkan penyesalan nanti di akhirat. Cintailah Allah, karena Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita. Cintailah Allah, karena Allah sumber segala nikmat. Kita ingin sehat, kita ingin tenang, kita ingin nyaman, kita ingin bahagia, kita ingin mendapatkan anak yang saleh dan salehah, kita ingin mendapatkan pasangan hidup, istri maupun suami adalah pasangan yang menyenangkan hati kita. Semuanya ada di tangan Allah. Semuanya ada di tangan Allah, sumber segala kebahagiaan. Seseorang yang mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang terpilih karena dia mencintai Allah. Adapun orang-orang di luar Islam, barangkali Anda melihat mereka mungkin kaya, ya, banyak hartanya dan seterusnya, tapi itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Justru Allah menjadikan kekayaan dan kesehatan yang mereka peroleh dalam rangka Allah untuk menyebabkan mereka semakin jauh dari Islam, semakin tidak mengenal Allah, semakin tidak mengetahui hakikat dirinya. Mereka lupa kepada dirinya karena mereka melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah jadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa dia ciptaan Allah, dia tidak tahu bahwa dia akan mati, dia tidak tahu, dia lupa bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban atas segala masalah. Dia akan minta pertanggungjawaban atas segala permasalahan yang dia lakukan selama di dunia. Penyesalan demi penyesalan. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu terpedaya, jangan kamu tertipu kata Allah dengan bebasnya orang-orang kafir di satu negeri. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Apa yang mereka peroleh adalah kesenangan sementara, lalu Allah seret mereka ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Kaum muslimin yang saya muliakan, jangan kita menjadi sebagai orang munafik. Karena orang munafik adalah orang-orang yang tidak mau mempersembahkan hidupnya untuk Allah. Hanya 3 klasifikasi manusia di muka bumi ini. Hanya 3: mukmin, munafik, dan kafir. Hanya 3, tidak ada yang 4. Orang kafir jelas, selama mereka tidak bertobat kepada Allah sampai matinya, mereka akan mendapatkan azab kubur, pasti, demi Allah. Dan mereka akan mendapatkan siksa di akhirat, demi Allah, bagi orang kafir yang tidak bertobat sampai matinya. Tinggal 2 klasifikasi yang lain, yaitu mukmin dan munafik. Apakah kita sudah menjadi seorang mukmin? Dan sejauh mana mukminnya kita? Apakah mungkin kita masih muslim, hanya sekedar KTP kita saja yang muslim, padahal sebetulnya kita tidak termasuk orang yang dicintai oleh Allah? Apa itu orang munafik? Inilah yang banyak mungkin dialami oleh kaum muslimin, karena mereka mengaku sebagai seorang muslim. Berkata Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya, qila manil munafik, siapakah orang munafik itu? Ketika ditanyakan kepada Huzaifah bin Yaman, maka Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, orang munafik itu adalah alladzi yasiful Islam wa la ya'malu bihi, yaitu orang-orang yang mengaku mengklaim sebagai seorang muslim tapi dia tidak mau mengamalkan Islam. Dia mengaku KTP-nya juga Islam, saya seorang muslim, saya Islam, tapi dia tidak mau mengamalkan Islam. Dia adalah orang munafik, kata Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Bagaimana orang yang tidak mau mengorbankan hidupnya, jiwanya, hartanya? Dan kita baca dalam Al-Quran, ini sifat-sifat orang-orang munafik. Orang munafik bisa jadi mereka berkorban dengan menyembelih hewan. Perhatikan, orang-orang munafik bisa jadi mereka juga menyembelih hewan. Tetapi apakah mereka menyembelih hawa nafsunya? Apakah menyembelih hatinya dengan cinta dunia mereka tinggalkan? Ternyata tidak. Hanya hewan yang mereka sembelih, tapi cinta dunia mereka tempatkan pada tempat yang tertinggi. Kecintaan kepada Allah, sering menyebut Allah? Tidak. Sering mengingat Allah? Tidak. Nasullah fanasiyahum, nasullah fanasiyahum, innal munafiqin humul fasiqun. Mereka lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepada mereka, Allah lupakan mereka. Dan sesungguhnya orang-orang munafik, mereka orang-orang fasik. Coba kita introspeksi, kalau orang yang betul-betul berkorban untuk Allah dengan sebenarnya, saya apakah termasuk, Anda apakah termasuk seseorang yang berkorban untuk Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia mau diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah, mau diatur, selalu sami'na wa ata'na, selalu mau diatur, selalu mau taat, selalu mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Inilah orang yang mau berkorban. Berkorban yang sebenarnya, yang hakiki. Kita tidak bicara masalah hewan yang semua orang bisa beli, bahkan orang kafir pun bisa beli hewan. Tapi kita bicara pengorbanan yang hakiki, yang tidak dimiliki oleh orang kafir dan tidak dimiliki oleh orang munafik pun tidak bisa. Ini hanya dimiliki oleh orang mukmin yang sejati, mukmin yang sebenar-benarnya. Dia memberikan pengorbanan yang sebenar-benarnya untuk Allah. Dia mau diatur hidupnya dan kehidupannya. Makanya Nabi Ibrahim mau diatur oleh Allah. Sami'na wa ata'na. Dia meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir. Ketika menyembelih anaknya Nabi Ismail, mau, karena dia mau ingin mendapatkan cinta Allah. Ketika memang Allah perintahkan kepada kita suatu amalan yang nantinya diharapkan ketika kita mengamalkannya dengan benar, dengan ikhlas, maka Allah pun akan mencintai kita. Maka kita pun harus bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Kaum muslimin yang saya muliakan, sekali lagi, jangan menjadi orang munafik. Jangan kita menjadi orang munafik. Sekali lagi, cuma 3 klasifikasi dalam Al-Quran: mukmin, munafik, dan kafir. Alhamdulillah kita bukan orang kafir. Tapi di antara 2 ini yang kita khawatirkan, apakah kita mukmin, apakah kita munafik? Karena orang munafik, mereka tidak mau berkorban dengan kurban yang hakiki. Sedangkan orang mukmin, mereka mau mengorbankan apapun yang mereka miliki dalam rangka untuk mendapatkan cinta Allah. Apapun mereka berikan, yang penting Allah mencintainya, yang penting Allah memaafkan kesalahannya, yang penting Allah mengampuni dosa-dosanya, yang penting Allah memberikan rahmat kepadanya, yang penting Allah memasukkan dia dalam surga dan menjauhkannya dari neraka. Apapun mau dilakukan. Ini seorang mukmin. Sudahkah kita seperti itu?
munafik, dia tidak akan mau mengorbankan hartanya, jiwanya, waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan hati pun tidak akan mau diserahkan untuk Allah. Orang munafik selalu riya. Orang munafik cirinya selalu riya. Allah berfirman, innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah. Bagaimana caranya mereka menipu Allah? Allah tahu apa yang mereka lakukan, dan Allah akan balas apa yang mereka lakukan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka diajak, ayo kita salat berjamaah di masjid bagi laki-laki, wanita di rumah sudah azan berkumandang, apabila diajak untuk salat, maka mereka pun malas-malasan, malas untuk salat. Dan kalaupun mereka kerjakan salat tersebut, maka mereka niatnya bukan untuk Allah, tapi mereka riya, ingin mempertontonkan amal di hadapan manusia, ingin mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan dari manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Mereka sangat sedikit mengingat Allah. Sedangkan orang mukmin yang Allah cintai, karena dia mencintai Allah dengan benar, Allah pun mencintainya. Mereka adalah orang-orang yang ketika azan berkumandang langsung dia ke masjid bagi laki-laki untuk sholat berjamaah ketika memang tidak ada halangan.